Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan baik-baik saja ya, dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk video kali ini, Ibu akan melanjutkan video sebelumnya, yaitu masih tentang kesebangunan dan kekongruenan ya, masih dalam PJJ Matematika SMP kelas 9. Nah, kalau sebelumnya kita bahas mengenai kesebangunan dua segitiga, nah di sini Ibu akan membahas masih kesebangunan juga dalam segitiga, tetapi ini segitiganya khusus, yaitu segitiga siku-siku ya. Nah, diharapkan nanti setelah kalian menonton video ini, kalian bisa menguji ya kesebangunan khusus tersebut, membuktikan gitu ya. Kemudian yang kedua, bisa menentukan panjang sisi atau besar sudut ya, yang belum diketahui. Sama seperti video sebelumnya, cuma kita dalam segitiga siku-siku. Nah, kita langsung saja, kita untuk pembuktian ya, kegiatan pertama. Langkah awal, gambarlah segitiga siku-siku ya, seperti di samping. Nah, kalau kalian untuk memudahkan ya, kalian bisa menggambar di kertas, kemudian kalian gunting ya, bikin dua segitiga seperti ini ya. Nah, ini adalah segitiga ABC ya, segitiga ABC, tapi di tengah-tengah garis BC itu ada titik D yang siku-siku ya, jadi garis AD tegak lurus dengan garis BC, seperti itu. Langkah yang kedua, kalian bisa gunting segitiga ABC tersebut pada garis AD. Nah, berarti garis ini, garis AD kalian gunting ya. Kalau bisa ini kalian membuat dua buah segitiga ABC ya. Yang pertama segitiga ABC-nya itu utuh, yang kedua segitiga ABC-nya digunting di garis AD ini. Bisa kalian namai titiknya biar tidak tertukar. Nah, ini misalnya hasil pengguntingannya ya, kalian bisa sambil praktekkan. Nah, selanjutnya tumpukan segitiga ABC dan segitiga DBA. Nah, segitiga ABC kan yang utuh ya, segitiga ABC dan segitiga DBA. DBA yang sudah kalian gunting tuh, DBA yang ini ya, yang segitiga yang sedang yang ini. Nah, kalian gunting di mana sudut B-nya saling berhimpit ya. Jadi B-nya ada di sini semua, ada di ujung, ini juga sama. Jadi A-nya di atas, D-nya di sini ya. Nah, maka nanti ada sisi-sisi yang bersesuaian, mana saja, yaitu AB dengan BD ya. Ini AB dengan BD akan berbanding dengan atau sama dengan BC ini ya, sisi miring BC per AB. Ini tadi kan segitiga yang besar dulu ya sebutnya, kemudian baru yang kecil di bawah. Nah, ada juga perbandingannya yang lain, yaitu CA per AD, tapi ini bisa ditulis di sini ya. Nah, kalau kita kali silang, berarti AB kali AB jadi AB kuadrat ya. Kemudian di ruas kanannya jadi BD kali BC. Atau kalau kita ilustrasikan seperti ini ya. Nah, makanya teorema ini bisa dikatakan untuk mempermudah ingatan kalian ya, ini namanya teorema air mancur katanya ya. Kenapa dikatakan teorema air mancur? Karena nih, coba lihat, kalian jangan menghafalkan simbol titiknya ya, tapi kalian harus tahu konsepnya. Nah, jadi ini AB kan garisnya ke sini. Kalau nyari yang bawah berarti ke tengah dulu, ke tengah kalikan ke yang atas ke sini ya. Itu. Nah, ini sudah terlihat ya.
bahwa AB kuadrat itu rumusnya adalah BD kali BC. Kalian jangan terpaku pada rumus ya, jangan menghafalkan rumus, tapi hafalkan konsepnya. Konsepnya ini sangat mudah untuk kalian pahami karena ini seperti air mancur ya. Kenapa dikatakan air mancur? Karena ini coba lihat. Kalian kan akan mencari yang bawah ya, yang garis kuning ini. Jadi AB kuadrat, hati-hati ini dikuadratkan, yaitu dari bawah ke tengah, kemudian dari bawah ke atas keseluruhan ya. Jadi AB kuadrat sama dengan BD kali BC. BC itu ini ya, dari ujung ke ujung ya, seperti itu. Jadi ini seperti air mancur. Jadi konsepnya ini dikatakan teorema air mancur supaya mempermudah kalian menghafal kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya kita cari rumus yang lain ya. Tumpukan segitiga ABC berarti segitiga yang besar tadi yang awal ya, dan DAC. DAC berarti segitiga yang ini, yang kecil, yang atas ya. Sehingga berimpitan antara sudut B punya segitiga ABC dan sudut A punya segitiga DAC ini. Nah, seperti ini kurang lebih ya. Kalian bisa praktekkan dengan hasil guntingan tadi. Maka perbandingannya yaitu AC per DC, kemudian BC per AC ya. Ada juga AB per DA ya. Ini yang bawah bisa juga. Cuma kita akan mencari AC kuadrat ya. Kali silang, jadinya AC kuadrat sama dengan DC kali BC. Nah, ini konsepnya juga sama seperti air mancur juga ya. AC kuadrat. Nah, kita kan mau cari yang sisi tegak ini ya. Tadi kan sudah yang bawah ya. Sisi tegak kuadrat gitu kan, berarti AC kuadrat sama dengan ini ke tengah kalikan dari ujung ke ujung, kayak gitu sama kan. Berarti kalau cari AC kuadrat yaitu CD kali BC, seperti air mancur juga sama. Nah, jadi untuk rumus AC kuadrat atau yang sisi tegak ini adalah AC kuadrat sama dengan CD kali BC ya. Nah, kita lanjut untuk rumus yang lainnya. Sama tumpukan segitiga DBA dan segitiga DAC. Oh, berarti ini adalah segitiga yang hasil perpotongan tadi ya, yang sedang dan yang kecil. Nah, ini dimana sudut yang berimpitnya adalah sudut B dari segitiga DBA dan sudut A dari segitiga DAC. Nah, kita menggunakan perbandingan sisi yang bersesuaian juga. Di sini AD per DC ya, itu sama ya, atau sama dengan DB per AD, seperti itu. Nah, ada juga yang garis miringnya padahal ya, yaitu AB sama dengan AB per AC, tapi kita akan mencari AD kuadrat supaya mencari AD kuadrat ya, nggak apa-apa. Kali silang berarti hasilnya adalah AD kuadrat sama dengan BD atau DB kali DC. Nah, jadi kalau mau mencari yang garis tengah ini ya, garis tengah itu yaitu AD kuadrat sama dengan, nah ini karena melengkung-melengkung ya, jadi seperti air mancur juga. Jadi yang tengah ini AD kuadrat sama dengan, kalau nyari yang tengah berarti kalian kalikan antara lengkungan yang ke kiri dan lengkungan yang ke kanan. Maksudnya DC kalikan dengan DB, seperti itu ya. Itu untuk memudahkan kalian mengingat. Itu dapat disimpulkan ya, kita bilangnya teorema air mancur ya. AB kuadrat atau yang bawah itu dikuadratkan sama dengan BD kali BC gitu ya. Udah jelas. Kemudian kalau cari AC kuadrat itu CD kali CB gitu. Lagi kalau mencari AD kuadrat yang tengah, berarti tinggal ke samping-samping ya, CD kali BD. Ini khusus untuk
segitiga siku-siku. Kita langsung ke contoh saja ya. Misal ada segitiga siku-siku, dia siku-siku di B ya, dan siku-siku di D, di titik B dan titik D. Segitiga ABC ini ada panjang CD-nya itu 18 cm dan AD-nya 32 cm. Yang ditanyakan adalah tentukan panjang AB, BC, dan BD. Wah, ini banyak ya. AB berarti yang bawah ya. Kita cari dulu AB atau BA sama aja. Nah, kan sesuai dengan rumus tadi ya, air mancur tadi, bahwa AB kuadrat itu sama dengan AD kali AC. AD-nya berapa? 32 ya. AC-nya berapa? Hati-hati, AC-nya bukan 18, tapi dari ujung sampai ujung. Berarti kita jumlahkan aja ya, 32 dan 18. Ini, makanya ini ditambah. Nah, 32 dan 18 hasilnya 50 kalau dijumlahkan, berarti kalau dikalikan 32 kali 50 yaitu 1600 ya. Nah, ini baru AB kuadrat, belum ketemu AB. Berarti kalau nyari AB gimana? Akar dari 1600 ya. Hasilnya adalah 40. 16 kan 4. 100 akarnya berarti 10 tuh. Di AB, panjang AB adalah 40. Itu mudah ya. Nah, selanjutnya panjang BC. BC mana yang sisi berdiri ya? BC kuadrat sama dengan sisi lengkungan CD kali AC ya. Nah, AC-nya juga sama 50 ya, sama seperti tadi. Tinggal kalikan 18 kali 50, 900 ya. Jadi BC-nya adalah 30 karena akar dari 900. Seperti itu. Jadi kalau kalian tahu konsepnya, memahami konsep bukan rumus ya yang dihafal, insya Allah bisa menjawab soal. Nah, kalau BD berarti yang tengah ya. Kalau tengah berarti dia sisi kiri, sisi kanan kalikan. Nah, kayak gini. CD kali DA, CD-nya 18, DA-nya 32. Jadi hasilnya 576. Akar dari 576 adalah 24. Ya. Jadi sudah ketahuan semua sisinya ya, sudah diketahui semua. Nah, ini untuk latihannya nih. Coba kalian komen ya di bawah berapa ini hasilnya. Ini yang ditanyakannya sama, panjang PQ berarti yang bawah ini ya, panjang PR dan panjang OP gitu ya. Ini kalau diketahui OR-nya 13, RQ-nya 36. Coba ini kerjakan, kemudian komen di bawah berapa hasilnya. Gitu ya. Untuk pertemuan kali ini kita cukupkan sekian dulu. Bisa dilanjutkan dengan video selanjutnya. Tunggu saja. Tetap semangat untuk belajar PJJ kali ini. Sehat selalu, jaga kesehatan. Untuk kali ini kita cukupkan sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.